Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa untuk memperlancar jalannya pembelajaran hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat selalu? Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau absensi siswa terlebih dahulu. Oke, semua hadir. Terima kasih sudah dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Tanpa yang kurang satupun, semua bisa hadir. Terima kasih. Sekedar mengingatkan, apakah ada yang masih ingat tentang materi kita sebelumnya? Ya, benar, tentang unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Oke, Bapak mau tanya, untuk buku apa itu pengertian dari buku fiksi? Silakan angkat tangannya. Ya, benar sekali. Jadi Bapak ingatkan sedikit. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita itu belajar tentang mengenali unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, jadi untuk buku fiksi, pengertiannya itu ialah berisi cerita rekaan atau khayalan yang berasal dari imajinasi penulis. Ya, seperti contohnya itu ada cerpen, ada dongeng, novel, mitos, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk buku non-fiksi itu berisi kejadian nyata atau fakta yang bersifat informatif. Contohnya itu ada seperti biografi, esai, jurnal, skripsi, tesis, dan lain-lain. Oke anak-anak, Bapak harap kalian sudah memahami apa itu buku fiksi dan buku non-fiksi. Jadi untuk pembelajaran hari ini, ya, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang mengenali teks berita. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini Bapak harapkan supaya semua siswa itu dapat memahami pengertian teks berita. Kemudian mahasiswa itu mampu menjelaskan pengertian teks berita. Dan selanjutnya siswa itu mampu atau mengerti, memahami apa itu unsur-unsur teks berita. Oke anak-anak, jadi Bapak mau tanya, pernah tidak kalian itu semua membaca atau mendengar atau menonton suatu informasi atau suatu peristiwa? Pernah semua ya. Oke. Jadi pasti pernah lah kalian membacanya, seperti contohnya itu ada di media cetak seperti koran, atau kalian bisa menonton atau melihat itu seperti di televisi atau radio. Jadi itulah yang disebut dengan berita. Benar sekali. Bapak mau menjelaskan, jadi berita menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan kabar, cerita, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa hangat. Jadi biasa berita itu seperti hal-hal yang terbaru, headline. Ya, kalau bahasa kita lihat di televisi, headline. Ada kejadian terbaru, langsung masuk diberitakan di televisi, seperti bisa juga di sosial media, Instagram, ya,
dan lain-lain. Jadi, teks berita itu ialah suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian, atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Jadi sebuah berita itu harus berdasarkan fakta. Tapi tidak semua fakta diangkat menjadi sebuah berita. Ciri-ciri teks berita. Yang pertama, itu berita harus aktual. Aktual itu maksudnya itu berita terkini, terbaru, terhangat, baru saja atau yang sedang terjadi. Yang kedua, faktual. Jadi kejadian berita itu yang terjadi itu harus benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa atau hayalan atau karangan. Fakta itu dalam sebuah berita muncul dan diperoleh dari sebuah kejadian nyata, pendapat ataupun pernyataan. Kemudian ciri-ciri teks berita itu harus penting. Kenapa? Karena ada dua hal dalam berita yang dinilai penting. Yang pertama, tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat setempat. Yang kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Kemudian ciri-ciri teks berita itu ialah harus menarik. Benar sekali. Kenapa harus menarik? Karena peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat itu biasanya bersifat menghibur. Ya, aneh, memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan, dan mengandung unsur informasi. Fungsi teks berita. 1. Itu mendapatkan informasi yang jelas. Kedua, itu menambahkan wawasan. Dan yang ketiga, sebagai pelajaran hidup. Nah, jadi kalau untuk di jenis teks berita itu ada berbagai macam jenis-jenis teks berita. Ada yang tahu atau ada yang pernah dengar? Oke, Bapak jelaskan. Yang pertama itu berita langsung, atau kalau yang sering disebut itu straight news. Ya, kemudian itu berita mendalam. Kemudian itu ada berita penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber, atau biasa yang disebut investigation news. Keempat, itu ada berita interpretatif atau pendapat dari si penulis. Dan yang terakhir itu ada berita opini, ya, yang merupakan dari pendapat ahli. Oke, jadi kalau di dalam berita pasti kita ada memiliki unsur-unsur berita. Ada yang sudah tahu, pasti kalian sudah pernah mendengarnya. Ya, itu ada adik Simba atau biasa yang disebut dengan 5W 1H. Yang dimana what artinya apa? Yang maksudnya ialah apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Selanjutnya who, siapa, yaitu siapa saja orang yang terlibat. Kemudian ada when, kapan.
kapan waktu kejadian. Yang keempat, where, di mana, yaitu di mana tempat kejadian. Yang kemudian, why, mengapa. Mengapa bisa terjadi dan di situ memuat alasan dan sebab akibat. Dan yang terakhir itu how, bagaimana. Jadi di sini lebih ke menjelaskan proses tentang berita itu terjadi. Oke anak-anak, semua Bapak rasa semua ada yang mau ditanyakan. Nah, sebelum kita mulai untuk pembagian kelompok dan pembagian tugas. Ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Oke, semua sudah memahami, semua tidak ada yang bertanya, berarti Bapak anggap semua sudah memahami materi hari ini. Oke, jadi Bapak ada untuk ini untuk berita media cetak ya. Ini ada koran. Di sini ada 2 contoh jenis berita. Ya, ada 2 contoh berita. Yang pertama, ini ada berita tentang kebakaran toko elektronik ya, yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia yang terjadi di Komplek Asia Megamas, Kota Medan. Selanjutnya, di sini ada berita tentang ibu rumah tangga yang dibegal dan mengalami luka-luka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Oke, dari 2 berita ini, jadi berdasarkan 2 berita ini, itu ada indikator dan tujuan pembelajaran. Setelah kalian baca nanti berita ini yang Bapak kasih, kalian dapat memilih salah satu berita untuk mengerjakan tugas kelompok. Jadi kelompok akan Bapak bagi. Oke, semua sudah terbagi ya. Jadi di sini tugas diskusi kalian ialah yang pertama, kalian harus menjelaskan pengertian berita tersebut. Kemudian kalian menjelaskan pengertian teks berita. Selanjutnya, kalian sebutkan macam-macam berita. Dan yang terakhir, kalian menjelaskan unsur-unsur berita 5W 1H sesuai berita yang kalian pilih tadi. Oke, baik anak-anak. Jadi nanti tugasnya dikumpul di pertemuan berikutnya ya. Jadi Bapak harap kalian benar-benar sudah memahami apa itu materi hari ini. Dan Bapak harap nanti di rumah kalian belajar dengan sungguh-sungguh, mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Karena sebentar lagi kita mau ujian akhir, Bapak harap semua kalian mendapat nilai-nilai baik. Ya, tanpa ada satupun yang mendapat nilai buruk. Berusaha kalian serius belajar, ya Bapak harapkan seperti itu. Oke, baik anak-anak. Jadi tugasnya itu aja ya, materinya dan hari ini sudah selesai ya. Jadi terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk semangat hari ini, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Doa Bapak pimpin, doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak dan selamat pagi.